Hari ini saya ingin bagikan sebuah topik. Orang percaya ada tulisan pasti selamat itu dengan tanda tanya. Saudara jawabnya apa? Selamat nggak? Kalau percaya, selamat. Siapa yang yakin selamat? Siapa yang masih bingung? It's okay, nggak apa-apa. Ini pertanyaan ini memang menggelitik karena ada satu statement, sekali selamat, tetap selamat. Gak apa-apa saudara, memang saya berusaha untuk mengajak kita menemukan diri kita di dalam setiap firman yang kita baca dan pelajari, untuk kita mengerti dan memahami apa yang sedang terjadi dalam diri kita masing-masing. 1 Korintus 3:10 katakan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku, Paulus, sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kita berkumpul karena kita percaya Yesus Kristus kan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, kita semua punya fondasi. Kita semua punya dasar bangunan yang sama, Yesus Kristus. Oleh karena itu kita ada di sini. Untuk itulah kita beribadah dan memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari, sebagai orang percaya, kita harus tahu bagaimana memberikan respon yang benar. Karena kalau respon kita salah, ya bagi orang yang ngerti soal bangunan, saudara pulang dan beli tanah. Beli tanah di kampung masing-masing. Dan ternyata tanahnya miring, gampang longsor. Tentunya akan dibuat fondasi yang lebih bagus. Ya, supaya nanti kalau dibangun di atasnya itu memiliki kekuatan untuk bisa bertahan, betul kan? Nah, kita perlu untuk memberikan respon yang benar. 1 Korintus 3:12 katakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Ternyata bahan yang dipakai itu enggak sama. Bukan karena kita kaya, tapi ini adalah satu gambaran untuk membuat kita mengerti apakah kita membangun di atas fondasi kekristenan kita. Sebagai orang Kristen, apalagi pakai kalung salib. Ya. Dan kemudian kita hidup sembrono, kita membangun di atasnya itu apa? Dari ayat-ayat ini, kita akan memahami sekali kelak. Sekali kelak itu berarti bukan pada hari ini, mungkin saudara hari ini sedang bebas. Atau hari ini sekali kelaknya itu saudara. Pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan kita masing-masing orang akan diuji oleh api. Di sini kita melihat ada unsur yang namanya api, yang menggambarkan yaitu Allah sendiri yang akan menguji, yang akan memberikan kepada setiap kita untuk membuat kita nih ngerti. Yang kita bangun itu apa? Emas, perak, permata, itu artinya nilai-nilai yang ilahi, nilai-nilai yang mulia, sesuatu yang berharga, yang pasti itu akan berkenan dan menyenangkan hati Allah kita. Sementara rumput, kayu, jerami itu seperti orang bangun asal-asalan. Ya, nah yuk kita sekarang lihat Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku
lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Siapa yang ngomong? Yohanes Pembaptis. Dan dia berkata bahwa ia akan membaptiskan kamu, saudara dan saya, dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi kita mulai melihat bahwa api ini ada unsur di mana Allah itu terlibat. Di mana api Tuhan itu sedang turun di dalam kehidupan saudara dan saya untuk mengetahui yang kita bangun dari dasar iman percaya kita ini, yaitu fondasinya adalah Yesus Kristus, itu emas, perak, atau ya, rumput dan jerami. Kalau api itu turun, istilah api ini pasti ada hubungannya dengan panas. Ada api yang dingin? Ada. Tolong dong saya dibeliin. Kalau api pasti akan panas. Nah, kondisi panas itu akan bisa terjadi dan dirasakan oleh setiap kita. Bahwa ada api yang sedang turun. Bukan karena fisik kita. Kalau fisik kita yang panas, ke dokter. Bahkan ada saran, sebaiknya kalau badan panas, jangan dulu ibadah. Mengkarantina diri sendiri. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jiwa kita. Di mana pikiran, perasaan, dan kehendak kita ini menjadi panas. Sekarang sedang panas enggak? Hatimu, pikiranmu, perasaanmu, ngelihat yang di depan itu utangnya enggak dibayar-bayar, panas. Iya. Atau yang di depan itu ipar daripada pacarmu dulu. Oh enggak ada ya, makanya enggak ada komentar. Oke, terus. Jadi setiap masalah, setiap persoalan itu akan bisa memberikan efek itu panas. Yang panas bukan fisiknya, tapi ya pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu hati kita kan mulai panas. Dan juga bisa terjadi dalam masalah kesehatan, masalah karir, ternyata mau diangkat jadi gembala kul, enggak jadi. Pasang telinga kiri, pasang telinga kanan. Oh gara-gara cempluk itu ngomong tuh. Oh maka aku enggak jadi diangkat. Panas kan? Ya. Kemudian juga masalah uang, ya, masalah rumah tangga, masalah keluarga, bahkan pelayanan di gereja pun juga bisa bikin panas. Sampai di sini, siapa yang sekarang datang dengan hati yang sedang panas? Ora ono. Loh, kalau nggak ada kita pulang aja. Udah aman dan damai. Ya. Oke. Mulai terasa panas itu bisa karena dikhianati, ditusuk, tapi gak dari depan, dari belakang. Pernah ditusuk dari belakang? Bagaimana saudara bisa tahu ada orang di belakangmu mau nusuk? Kalau tahu, wah pasti ngeri saudara. Ya, melarikan diri. Nah, atau ditipu oleh orang dekat. Kalau orang jauh ditipu, misalkan beli pakaian di pasar ladies market gitu, kemahalan ditipu. Gitu. Sebentar, habis itu udahlah. Tapi kalau teman dititipi, ngambil untungnya banyak. Nggak ada kan di sini. Atau diberi PHP. PHP itu apa sih? Hah? Oh, memberi harapan palsu. Jadi kecewa, saudara ya. Atau pacar diambil orang sehingga cemburu. Yeah. Kalau kita nggak bisa nahan, itu datangnya mendadak loh. Karena kalau contohnya pacar diambil orang, itu nggak ada pengumuman lebih dahulu kok. Tahu-tahu, blas loh, kok hilang? Telepon nomornya ganti.
Tanya teman, bilang nggak ada yang tahu. Nah, kondisi seperti itu bisa terjadi. Ada iri, ada sakit hati, ada marah, ada patah hati. Ya, bahkan baca statusnya teman aja. Umup, tahu umup itu apa ya? Mendidih. Iya, mendidih. Baca statusnya Facebook, Instagram teman aja. Padahal bukan dirimu yang diserempet. Itu cerita tentang orang lain. Tapi kroso-rosone. Ya, itu ada asumsi, itu aku. Sekarang ini banyak orang yang suka berasumsi tanpa pernah lakukan klarifikasi. Saya ulangi, berasumsi tanpa mau klarifikasi. Akibatnya ya salah ngerti semua. Loh, papi kok enggak tepuk tangan ya? Enggak nyindir lo ya. Tapi memang iya. Saya enggak tepuk tangan aja dipikir saya marah. Enggak tanya. Wih, papi marah ya. Udah di depan kita mainnya semangat, enggak ditepuk tangan. Ada orangnya saya enggak malu untuk ngomong dan enggak takut untuk ngomong karena memang anaknya tuh sudah enggak punya empedu lagi. Enggak ada kepahitan dalam hatinya. Sehingga pada waktu dia datang bersama grupnya dan menghadap dan berkata, papi marah ya. Saya juga bengong-bengong. Hai Mei. Loh, kenapa kok kamu mikir papi marah? Ya bis, papi begini dan begitu. Wah, jadi orang terkenal tuh repot tuh. Apa saja sudah dipikirnya macam-macam. Iya kan? Nah, dari situ setelah tahu bahwa saya enggak. Nah, baru tenanglah. Saya percaya sebelum menghadap, sebelum klarifikasi, pasti panas. Betul ya? Tapi puji Tuhan lah, anak-anakku tuh suka klarifikasi kok. Enggak ada yang berasumsi, enggak ada. Katakan sebelahmu, kita semua suka klarifikasi. Ya. Nah, itu merupakan hal yang kalau kita sadar jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Sesuatu yang bikin kita jadi panas, tegangan makin tinggi. Ya, itu hal yang perlu segera ditindak. Siapa yang menindak? Diri kita. Jangan tanya orang lain. Kamu lihat enggak tadi papi enggak tepuk tangan? Enggak tuh, loh kenapa? Ngamuk ketok mbak aku. Nah, padahal yang ditanya enggak ngerti apa-apa. Gara-gara ditanya, masa sih papi? Papi itu orangnya lemah lembut loh. Enggak pernah marah loh. Oh salah ya. Sorry. Guala. Ya. Nah, dari keadaan seperti ini kalau dibiarkan, itu yang jadi korban diri kita sendiri. Pernah lihat seekor katak berenang di atas panci? Katak berenang di atas panci. Pernah lihat? Belum. Coba nanti di rumah ya. Beli katak, hidup, taruh di panci, ada kasih airnya banyak. Lihat nanti kataknya itu bisa berenang. Betul gitu ya? Persis ya? Nanti kalau saya salah memperagakan kan diketawain. Tapi taruh di atas kompor dan nyalakan api kompor. Sang katak pasti berkata, anget ya. Enak kan anget. Ya. Tapi kalau terlambat dia keluar dari situasi itu, sebentar lagi jadi suike kan. You know suike. Ya. Cuma tahu tapi nggak pernah bisa bikin kan. Sekolah di Purwodadi. Nah dari situ, ayo
kita perlu memberikan respon yang benar karena api itu diturunkan. Sekali kelak, saya ulang lagi ayat ini karena ini penting. Sekali kelak, kapan? Besok, lusa, seminggu lagi, enggak ada yang tahu. Itu memang Tuhan punya mau. Di mana dia ingin memberikan pengujian kepada kita, ya, pekerjaan yang kita lakukan karena kita ini sudah percaya Yesus. Kalau belum percaya Yesus, ya udah didoakan, dijangkau, cari orang yang penerobos untuk menjangkau mereka. Tapi kalau sudah dalam Yesus, diuji. Dan pada waktu ujian itu diberikan, kita akan menemukan apa yang sedang kita lakukan untuk membangun. Kalau kayu, rumput kering, jerami, itu hal-hal yang bersifat daging. Misalkan, saudara melayani, wow bagus banget. Bagus. Udah belajar kom 100, 200, sampai 300. Dan kemudian ambil pelayanan. Waduh, itu udah rasanya kayak tepat pada sasaran. Tapi motivasinya apa? Ingin tenar? Iya. Sekarang bikin TikTok. Bikin TikTok, wah cepat sekali viral kemana-mana. Bangga nggak? Bangga. Tapi TikToknya isinya apa? Ya dirinya sendiri. Itu bukan melayani Tuhan. Itu ingin dirinya tenar. Kalau yang seperti itu terjadi di gereja. Di dalam kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya kayu, rumput kering, jerami. Ya. Jadi ada orang-orang yang melayani itu ingin dipuji, ingin terkenal, ya kan? Bahkan kadang-kadang sebelum dijadwal jadi WL, nggak nyindir ya. Pasang di Facebook, "Hi guys, tomorrow is my day." Dipikir ada apa nih kok heboh banget. Ya ternyata kita mau jadi worship leader. Datang ya. Ada kamu makin asik katanya. Tapi kalau ingin memperkenalkan dirinya sendiri lebih ngetop. Wah ya udah. Siapa yang tahu ini? Ya kan kita sendiri kan. Dan tentunya Tuhan. Kalau Bapak Gembala nggak tahu. Coba tanya Bapak Ibu Gembala. Tahu nggak motivasinya si A, si B, si C? Nggak ngerti. Tapi melayani bagus. Ya. Tapi ada juga yang melelehkan. Api itu bisa meleburkan. Artinya untuk memurnikan emas, perak. Ini akan menjadi berharga di mata Tuhan. Jadi efek daripada api itu menghanguskan atau pada akhirnya malah memurnikan. Di dalam pelayanan, ya, mungkin kita pada waktu melayani banyak kritikan. Dikritik, diomeli, marahin. Kalau kita ini dilebur daging kita. Dikomentari apapun juga kita tetap berkata puji Tuhan. Haleluya. Itu semakin murni. Karena apa? Kita tahu bahwa kalau toh dikritik itu artinya sesuatu yang bernilai dalam diri kita. Api Tuhan itu sedang memurnikan kita. Saya belajar dari Tuhan tentang hal ini. Kalau ada anak yang kita marahin, kita disiplinkan. Kami harus berani ngomong sama Tuhan. Itu karena aku nggak suka sama anak ini, atau karena aku lakukan demi anak ini. Beda ya. Kalau nggak suka, cempluk wes, tekoni telat terus gitu kan, tahu telat. Nah, nggak jadi teladan malah telatan. Nah, sehingga kita jadi nggak suka, akhirnya kita marahin. Bukan itu. Kalau marah kita harus demi kepentingan anak ini. Semua itu sama kok. Papi dan mami berusaha
sebisa mungkin ya, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan untuk tetap menerima kalian apa adanya. Ya, sehingga dalam keadaan seperti ini kami berusaha untuk menjaga supaya apapun yang terjadi di dalam gereja ini yang mana dilakukan oleh keluarga ilahi, bahkan itu bisa nyerempet ke gereja dan kepada kami, itu merupakan api yang Tuhan pakai untuk memurnikan setiap kami. Saya minta semua leader juga begitu. Ya, kalau bisa seperti itu, wow, kita akan semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Ya, mau tepuk tangan boleh kok buat yang sudah murni jadi emas. Ya, 1 Korintus 3:14 katakan, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan suci, ia akan mendapat upah. Karena barang yang mulia itu hanya ada untuk perabot-perabot yang mulia di rumah Tuhan. Ya. Api itu menjadi proses. Memberikan proses yang nantinya tadi memurnikan, itu saya pakai istilah yang lain, bikin mateng. Kalau mateng itu kan enak. Ya, enak kan di mata Tuhan. Yaitu rencana Tuhan digenapi melalui hidup saudara dan saya. Saya berulang kali pakai ilustrasi itu sate, saudara. Saudara suka sate ya? Suka? Ada yang bisa bikin sate? Oh, ada yang angkat tangan. Ya, perhatikan. Orang yang bisa bikin sate, itu kan dagingnya, entah daging apa. Daging kerbau, ya namanya jagal. Daging ayam, sate ayam, gitu kan. Pada waktu dipotong-potong, ditusuk-tusuk itu memang sakit. Sakit. Persis yang hadir di ruangan ini juga ada yang sedang ditusuk-tusuk, sedang dipotong-potong. Loro hatiku. Ya kan? Nah, pada keadaan demikian, belum selesai. Taruh di atas api yang panas. Api Tuhan sedang turun. Tuh? Nah, tukang satenya pakai kipas enggak? Wah. Kadang-kadang capek pakai kipas angin kan? Nah. Tapi 2 tangan dia pakai. 1 pakai kipas, 1 tangan. Kenapa tangan yang satunya kok menari begini? Supaya enggak gosong. Kalau gosong yang beli marah-marah. Yang makan bisa ngomel. Dan itu enggak menyenangkan pelanggan. Saya percaya. Kalau saudara seperti daging tadi yang dibikin sate, hari ini sudah sakit. Papi gak ngerti, iparku pinjam duit gak kembaliin. Oh, itu padahal mau beli tanah buat kami berdua menikah. Oh, gitu kan? Itu artinya api sedang turun. Pada waktu ditaruh di atas api, ingat Tuhan itu nggak pernah mencobai kita melebihi. Setuju kan? Nggak mungkin gosong, saudara. Setuju? Nggak mungkin gosong. Ngomong sama sebelahmu, bisik di telinga. Wes toh, nggak bakalan gosong. Nanti kan diangkat. Tapi waktu sedang ditaruh di atas api, baunya begitu menggoda orang lewat. Ini ilustrasi begini, ini artinya apa? Mungkin satu gedung itu tahu saudara masuk di tempat majikan yang killer. Setahun mungkin terminate 6 kali. Satu gedung itu semua tahu. Tapi di situ ada yang sedang dibakar. Waktu dibakar baunya harum. Haleluya. Tuhan baik. Enggak ada ngomel, enggak ada ngerasani, enggak ada marah-marah. Tapi justru memuji Tuhan. Itu baunya pasti kemana-mana. Majikan juga pasti ngerasakan, heran loh. Aku lihat kamu ini. Dari pertama kali masuk. Lu enggak tahu gua siapa?
Ya, ya itu dada sama setan. Tahu nggak kita nih? Paling sedikit lama tuh 2 bulan tak terminate. Lah kok kamu masih bisa senyum, masih bisa rengeng. You know, reneng bersenandung. Ya, aduh. Itu pasti baunya harum di mata majikan. Ini anak ini lain dari yang lain nih. Kalau yang lama, aduh wajan sama serok itu sampai peyok kabeh itu. Tahu peyok? Buk. Tapi yang ini sambil nyanyi. Ini kan? Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Jangan nyanyinya dibanding-bandingkan. Siapa yang nggak ngerti apa itu tadi? Angkat tangan. Ya kalau nggak ngerti lebih baik jangan cari-cari di Google udah. Nanti kalau nular repot saudara. Disitulah kita lihat hidup kita menjadi teladan, jadi contoh. Dan itu yang disenangkan siapa? Tuhan, bukan coba majikan, ya. Tapi jika pekerjaannya terbakar, ini kan ada 2 kemungkinan tadi. Yang dibangun emas, perak, permata, yang satu lagi adalah kayu, jerami, ya kan, rembut. Kalau terbakar, ia menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan seperti dari dalam api. Siapa yang pernah lihat pemadam kebakaran bekerja memadamkan hutan yang terbakar dan kemudian selesai kerja mau pulang? Pernah ada yang lihat? Ganteng ya. Mukanya hitam semua. Mengerikan sampai orang lihat juga, ini siapa gitu kan. Nah, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini akan terjadi, untuk menjelaskan topik tadi, kalau fondasinya masih Yesus Kristus. Karena ada orang, ya, pada waktu diuji dengan api, ya, nggak tahan langsung lari keluar. Wes, enggak Tuhanan maneh. Percuma pakai kalung salib. Nah, kemudian mulai meninggalkan Yesus. Nah, yang ini tidak termasuk janji. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita rugi. Memang rugi. Tapi ia sendiri akan diselamatkan. Ya, tetapi seperti dari dalam api. Artinya, kalau orang ini yang tadi yang membangunnya di atas jerami, membangunnya di atas itu adalah kayu, gitu kan? Dan pada waktu terbakar, habis sudah nggak ada nilainya lagi. Tapi kalau fondasinya nggak berpindah, tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya tetap selamat. Tapi kalau berpindah fondasi, ya tentunya kehilangan akan keselamatan. Bergantung bagaimana kita membangun di atasnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 91:14 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Melekat itu enggak bakalan lepas. Saudara pernah melekat sama pacar? Gandeng kenceng kan? Begitu mau belok kiri, kanan aja mas. Enggak mau lepas, itu melekat. Ya kan? Artinya kita tetap melekat walaupun kebakar Tuhan. Seperti keluar dari api. Aku akan tetap melekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan lihat kita tetap melekat, Tuhan punya janji. Memang melekat itu kita nggak berpindah kepada iman yang lain. Kita mau tetap percaya
kepada Tuhan. Betul. Dalam kondisi terbakar itu memang sakit. Benar. Tapi izinkan nanti Tuhan itu menuntun kita untuk kita mulai lagi. Kalau sudah habis, ya dibangun lagi. Bangun berikutnya jangan pakai kayu, jangan pakai rumput, pakai emas. Hal-hal yang bersifat ilahi, yang berkenan di hati Tuhan. Dan pada waktu kita tetap melekat, janji Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Berikutnya adalah melekat itu di tangan Tuhan, enggak lari dari perintah-perintahnya. Jangan terjebak dengan yang namanya fake, palsu, intimacy, keintiman yang palsu. Bergaulah dengan Roh Kudus. Saudara, apa yang dimaksud dengan keintiman yang palsu? Saya perhatikan, contoh aja ya, dapat kiriman video sepasang muda-mudi bermain ski es. Ini ya, pada waktu bermain bersama, aduh kelihatannya mesra banget. Pernah lihat? Nah ya. Tapi apakah benar mereka berdua sedang jatuh cinta? Belum tentu. Kalau mereka berdua sedang jatuh cinta, pasti ada chemistry-nya di situ. Pasti akan ada nilai lebihnya. Saudara pernah lihat bintang film? Yang perempuan punya suami, yang laki punya istri. Tapi begitu mesranya di bioskop yang kita lihat. Mereka seperti intim, benar intim. Enggak, itu karena skenario. Harus begitu. Sorry, saya ngomong lagi berikutnya. Ada orang yang begitu sampai di gereja, kelihatan rohani banget. Padahal kalau di luar, walah. Begitu sampai di gereja, naikkan pujian, kelihatannya intim sama Tuhan. Tapi di luar, ngomongnya enggak keruan. Bener intim. Intim itu kalau enggak ada perasaan, itu skenario. Sesuatu yang palsu. Siapa yang tahu? Ya kita sama Tuhan. Sehingga kalau Tuhan lihat ada yang menghampiri Tuhan, angkat tangan, meler-meler, guling-guling. Kalau Tuhan lihat hatinya, ini cuma acting aja nih. Keluar nanti ngomel lagi, maki-maki orang lagi, nipu orang lagi, ngomong kotor lagi. Benar orang yang begini intim sama Tuhan. Kita perlu introspeksi. Karena yang benar-benar intim, yang benar-benar melekat, orang yang mengasihi Tuhan itu pasti akan melakukan segala perintah-perintahnya. Amin. Jadi tolak ukurnya di situ, palsu apa enggak? Kalau kita hidup dalam firman, ditegur, ya memang, aku salah Tuhan, ampuni. Kita enggak senantiasa benar, kita ada salahnya. Kalau Tuhan pakai orang lain untuk negur, ya puji Tuhan. Apalagi kalau Tuhan berkenan untuk negur sendiri melalui Roh Kudusnya. Wow, itu sesuatu keistimewaan buat orang yang mengalaminya. Betul, ya. Saya ajak saudara menaikkan lagu lama. Saya nggak tahu ada apa enggak. Ini lagu lama ini kalau kita mengerti syairnya satu demi satu dan kita benar-benar mau terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan lihat.
Tuhan pasti bersemayam di atas pujian umatnya. Amin. Siapa yang belum bisa, ngikutin saja nanti. Ya, ini gampang, pendek, dan sangat menyentuh. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Siapa yang mau hari ini jiwamu benar-benar terbuka untuk Tuhan lihat apa yang sesungguhnya mendasari saudara datang ke ibadah ini? Cuma rutin? Nah, kalau enggak ke gereja rasanya kayak punya utang mau ngelunasi ke gereja. Seperti itu. Itu rumput kering, kayu dan jerang. Saudara datang karena di GB ini pengkhotbahnya lucu-lucu loh. Saudara cari itu, kayu, rumput kering, jerami. Saudara melayani supaya dilihat oleh orang banyak. Saudara bangga kalau turun nanti dipuji, walaupun saudara nggak tepok dada, tapi hatimu rasanya, wih, aku kok. Yang seperti ini, kayu, rumput kering, jerami. Tapi kalau ada hal-hal yang kita alami, menyakitkan, kita merasa sudah memberikan yang terbaik, diomongin orang macam-macam. Kita lihat lagi hati kita. Kok orang itu bisa berkomentar, aku nih gaya. Gaya apa enggak sih Tuhan? Aku enggak bergaya. Ya sudah. Biarlah emasmu semakin murni. Oleh karena itu, hanya kita. Biarlah jiwa kita terbuka. Saudara yang mau terima lawatan dan disempurnakan, saudara boleh angkat tanganmu. Saudara boleh bangkit berdiri dan katakan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sekali lagi.